Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain amin. Wa kana yaqul min alamati takhlitika ayyuhal murid suhbatuka lil mukhallitin wa min alamati batalika suhbatuka lil battalin. Beliau al-Imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwa sesungguhnya tanda ketidakbaikannya dirimu ialah sukanya engkau berteman dengan orang yang tidak baik. Tanda ketidakmanfaatan ilmumu adalah sukanya kau berkumpul dengan orang-orang yang enggak manfaat ilmunya. Tanda jauhnya engkau dari Allah adalah sukanya kau berteman dengan orang-orang yang jauh dari Allah. Maka kalau ada orang yang lebih senang duduk dengan battalin, mukhallitin, ahli maksiyah, malas ibadah, yang enggak mempunyai ilmu, maka itu pertanda bahwa dia adalah orang yang juga malas ibadah, orang yang jauh dari Allah. Maka sebaliknya, tanda kedekatanmu kepada Allah adalah sukanya engkau berteman dengan orang yang dekat dengan Allah. Tanda kalau ilmumu manfaat ialah kau suka berteman dan duduk dengan orang-orang yang ilmunya manfaat. Makanya kata orang Arab, "Wat-tairu ala ashbahi yatiru." Bahwa sesungguhnya yang namanya burung itu dia akan terbang dengan kawan-kawan yang sejenis dengan burung itu sendiri. Gak ada burung gagak dia itu terbang dengan burung gereja. Pasti burung gagak dengan burung gagak, burung gereja dengan burung gereja. Begitu pula dalam kehidupan kita. Kalau kita merasakan unus, merasakan istiqnas, tenang, senang, hatinya itu senang, girang. Ketika duduk dengan orang-orang yang ahli maksiat, itu menunjukkan bahwa kita juga orang ahli maksiat. Apapun yang akan kita pakai hujjah, ini bukti. Kalau kita senang duduk dengan orang-orang yang jauh dengan Allah, itu bukti pula bahwa kita orang yang jauh dari Allah. Tapi kalau kita merasa diri kita nyaman duduk dengan orang-orang berilmu, nyaman duduk dengan orang-orang ahli ta'ah, nyaman dengan orang-orang ahli istiqamah, maka pertanda bahwa kita ini orang yang ahli istiqamah, kita adalah orang ahli ilm, dan kita adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka itu hati-hati dalam berteman, hati-hati dalam bermujalasah. Karena ingat, duduknya seseorang dengan temannya yang lain itu akan membawa dampak dalam kehidupannya di dunia, lebih-lebih kelak nanti di akhirat. Man asyara asyrafan asya musyarrafan wa muasyaratul anzali ghairu musyarrafi. Awalam tara jildal haqiri muqabbalan bi thagri lamma sara jildal mushafi. Orang yang kumpul dengan orang-orang mulia, dia pun mulia. Dalilnya min alamati takhlitik suhbatuka lil mukhallitin. Orang kalau kumpul dengan orang-orang yang mulia, asya musyarrafan, dia hidup juga mulia. Wa muasyaratul anzal, orang yang duduk berteman dengan orang-orang ahli maksiat, ghairu musyarrafi, dia pun juga akan mempunyai kemuliaan. Walaupun dia punya ilmu, walaupun dia itu mempunyai garis keturunan orang yang baik, akan tetapi kalau sudah kumpulnya dengan orang-orang yang enggak baik, ghairu musyarrafi, dia enggak mempunyai kemuliaan. Awalam tara jildal haqiri muqabbalan bi thagri lamma sara jildal mushafi. Tahu enggak engkau kulit sapi itu yang enggak mempunyai kemuliaan, ketika dia berteman dengan Al-Qur'an, jadilah dia sesuatu yang tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan berwudu. Ketika dia berteman dengan kalamullah, maka dia selalu diletakkan di atas. Bahkan tidak ada lisan kecuali selalu mencium kulit daripada Al-Quran tersebut. Itu kulit sapi, kemarin masih melekat pada sapi. Tapi kenapa sekarang dicium? Kenapa sekarang la yamassuhu illal mutahharun, enggak boleh menyentuh kecuali yang berwudu? Karena dia berteman dengan kalamullah. Dia berteman dengan Al-Quran. Maka itu hati-hati
Kalau sudah dalam hati kita ada perasaan seneng kumpul orang-orang gak baik, seneng kumpul orang-orang ahli maksiat, kita perlu periksa lagi hati kita. Kenapa aku bisa seneng? Kenapa aku bisa betah? Berarti ada yang gak beres di hatiku ini. Ini yang diingatkan oleh Imam Sya'rani yang pertama. Yang kedua, min alamatil muridis shadiq mulazamatus sunnah wal faridah fi istilahina. Dan daripada salah satu bukti seorang murid itu shadiq, murid yang benar-benar gak main-main, adalah senantiasa melazimi sunnah dan faridah. Dalam istilah kita, sunnah melazimi sunnah adalah tarkul dunia. Melazimi sunnah melazimi untuk menjauhi dunia. Tidak cinta kepada dunia, tidak boleh berpikiran dunia berlebihan, tidak boleh mempunyai suatu sifat tamak, serakah untuk dunia dan lain-lainnya. Dan yang kedua adalah faridah dawamu dzikrillah. Alamat murid yang shadiq, dia adalah senantiasa menyebut dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikrullah. Ya, murid shadiq itu selalu ingat sama Allah. Bukan ingat si fulan wala si fulanah, bukan ingat orang-orang yang enggak benar, bukan terbayang-bayang dengan bintang film, bukan terbayang-bayang dengan pemain bola. Ada mau murid shadiq. Murid shadiq ini muta'alliq qalbuhu bi Rabb. Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas ketika beliau itu dalam kehidupannya mendekatkan diri kepada Allah, seorang berkhidmah kepada beliau, Al-Syekh Abdullah Baras. Kemudian ditanya si Abdullah Baras, kif wajadta Syekhak Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Gimana kau dapati? Kau kan khidmah lama duduk dengan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Apa yang kau dapati dari Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Ish tuhasil minnu, madza wajadta minnu? Jawabannya, wajadul qalb war Rabb. Ana cuma dapat dua, hati dan Allah. La'ana qalbu muta'alliq bir Rabb. Yang ana dapati pokoknya hatinya hanya berkait dengan Allah. Yang dia omongannya semuanya Allah. Tentang ala Allah, tentang kenikmatan Allah, tentang ininya Allah. Yang dia ngomong itu Allah tok. Kayak kita ini loh. Kita ini kan senang sepak bola. Jadi kalau sudah duduk sing diomong no bal-balan tok. Waduh. Ini siapa nanti yang menang? Ini siapa? Karena senang main bola, yang diomongkan ya bola. Tapi kalau orang-orang itu hatinya berkait dengan Allah, yang diomongkan Allah, syuf nikmatnya Allah, syuf ininya Allah, lihat itunya Allah, lihat kenikmatannya Allah, lihat siksanya Allah bagi orang yang durhaka, lihat kebesarannya Allah, Allah aja. Makanya al-qalb war Rabb. Karena kalau sudah duduk sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kata Syekh Ali Baras, isinya cuma Allah. Kalau Rabbi hakadha wa Rabbi khalaq hadha wa Rabbi kadha wa Rabbi ma ma'ilal qalb war Rabb. Hakadzal murid shadiq. Ya, ini yang murid yang benar-benar shadiq. Aib, malu. Ya, kalau seorang murid itu mau ngomong sepak bola, mau ini pelan-pelan. Jangan keras-keras, malu, enggak pantas buat kita. Wala siyamat kalaman di dunia. Wah, ini pelan-pelan, jangan bangga, jangan mengagungkan. Bukan kita munafik, tapi ada hal yang enggak pantas buat kita. Maka daripada itu para muridin, usduku ma Allah, ya, yang benar-benar sama Allah Subhanahu wa taala. Alliq qalbak bi rabbik, gantungkan hatimu dengan Tuhanmu. Senantiasa bayangkan keindahan ciptaannya. Yang paling indah ciptaan beliau adalah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takhayyalu fi dzatihi syarif. Khayalkan wajah indah Nabi Muhammad, karena sesungguhnya wajah nubuah beliau adalah mir'ah lidzatil ahadiyah, seakan-akan cermin untuk zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dal murid shadiq. Usduku, kita enggak mungkin mampu langsung, tapi harus tahu ini yang benar. Upayakan, usahakan. Nanti insya Allah kita akan sampai ke batasan tersebut. Dan yang terakhir, wa kana yaqul kullu muridin atlaqa lisanahu fi ahadin min ahlillah azza wa jal ibtalahu Allah ta'ala bin iqad lisanihi anin nutuk bi syahadatin indal maut na'udzubillah. Allah ya ikhwani fi hifdzil lisan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Manusia itu selamat kalau bisa jaga lisan.
Imam Sya'roni mengingatkan, hati-hati murid manapun, santri manapun, kalau sudah berani lisannya mengkritik, memprotes orang-orang ahlullah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ibtalahullah, akan dihukum oleh Allah dengan hukuman yaitu dikunci lisannya dari kalimat dua syahadah, kalimat syahadatain ketika sakratul maut, alias mata ala su'il khatimah, bisa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka itu ayo jaga lisan kita, ya, para ulama, para habaib, para aulia, para solihin, jaga lisan kita. Kita yakini semuanya adalah wali Allah. Kita yakini semuanya orang dekat dengan Allah. Gak ada salahnya orang husnudzon. Hati-hati. Walaupun gak sesuai dengan kita, walaupun kadang membicarakan kita, la tutlik lisanak ala ahlillah. Ya, jangan sampai kita ngomong kadang-kadang karena senengnya sama guru, terus orang lain dihina. Ente punya guru ya, tidak ada apa-apanya sama guru anak. Kalam orang bahlul. Berarti dianya ini masih belum mengerti, belum murid yang shadiq. Kalau murid yang shadiq itu gurunya orang dipuji, sama syekh kata masya Allah. Sama guru anak, alhamdulillah. Kalau guru anak tidak usah diomongkan, karena kalau tidak ngakui dia orang alim, orang soleh, nggak mungkin anak belajar sama dia. Tapi puji guru orang. Ente belajar di mana? Pondok fulan. Masya Allah. Muridnya Ustadz fulan. Ya akhir Ustadz atau Ustadz Thayyib. Masya Allah. Jangan kayak orang-orang zaman sekarang itu. Ente mondok di mana? Fulan. Ente mondok di mana? Anak. Pondok ente tidak ada apa-apanya. Kalau pondok anak itu Masya Allah. Ada bahlul. Ma ta'allam wa la yatawadha wa yatakabbar ala khalqillah. Ya. Ini menunjukkan bahwa dia enggak mendapatkan ilmu yang manfaat. Puji guru orang lain, yakini bahwa mereka itu semua para aulia Allah Subhanahu wa taala, malam yatajahar bil maksiyah. Kecuali kalau dia sudah terang-terangan maksiat, boleh kita membantah mereka. Tapi kalau masih enggak terang-terangan maksiat, katanya gini, katanya gitu, ya ada syekh kata anak lihat katanya tidak pernah sembahyang Jumat. Lihat sendiri ente. Lihat sendiri ente. Karena ba'dhu salihin kam amama muridi. Ada seorang saleh berdiri di hadapan para murid-muridnya. Kemudian ditanya, Aina rabbuk? Aina rabbuk? Mana Tuhan kalian? Mana Tuhan kalian? Kalian Syekh, Rabbuna la makan wala jihah. Tuhan kita ini enggak punya tempat, enggak punya arah, enggak punya semuanya, itu sifatnya makhluk. Lah, ana a'rif aina rabbuk. Ana tahu di mana Tuhan kalian. Kalau mana Tuhan kalian? Ana tahunya yang namanya Allah itu enggak punya tempat, enggak punya arah. Kok itu tanya aina itu kan berarti sudah salah. Ana arif aina rabbuk, tapi ana tahu di mana Tuhan kalian. Syekh ini sudah mulai goncang. Katanya rabbukum tahta qadami. Tuhan kalian itu ada di bawah kaki ana ini. Fa'taradu syekh, fa'tarat al-muridin. Kita punya guru ini sudah gila. Kif ngomong rabbuna tahta qadamu. Fansarafu, semuanya langsung pergi. Nah, Syekh Maghrum ada. Kifana enggak nyangka anak punya guru kayak gini. Marratil sanawat, marratil syuhur, jalan berapa tahun, jalan. Mereka sudah tidak ada yang mau belajar sama Syekh itu, dianggap mahrum. Sampai meninggal Syekh. Fa'at mata Syekh, ja'a alim min kharijil bilad. Ada orang alim datang dari luar kota, min ahlillah, yaqadha bi Rasulillah, hatta ya'rifa qadra man mahbubin inda Rasulillah. Fatanya aina Syekh fulan bin fulan. Ada Syekh Majnun ente begitu. Saya gendeng juga. Ente mau ketemu orang mahrum ada. Jauh-jauh cuma mau ketemu orang gila ente. Kablang hadza wali min auliyaillah, syuf. Isyul wali. Huwa alladzi qala anna Allah Subhanahu wa ta'ala au anna rabbahu tahta qadamu. Ma hadza kalam. Katanya beliau, Fin, aina yatakallamu. Waktu ngomong itu di mana? Ana saksinya. Iya, di mana ngomongnya ngomong kayak gitu? Di bawah pohon itu. Dia berbicara dengan kita waktu itu di bawah pohon itu. Fin, berdiri di mana? Berdiri di mana?
Kalau ini berdiri di sini dia waktu ngomongkan masih ingat. Ente gali bawahnya ini. Digali fawajatul kunuz. Ada emas, ada perak, ada rabbukum dunia mahu rabb. Hakikatnya dia cuma menyampaikan bahwa ente punya Tuhan bukan Allah, Tuhan ente dunia, ente ta'buduna dunia. Antum abdullah wal antum abdud dunia. Fabakau, ya Allah, baru sadar. Dia mau nunjukkan bahwa ente ini enggak nyembah Allah benar. Ente nyembah dunia. Mana yang bawa dunia buat kemaslahatan duniamu itu yang kau ikuti. Bukan mana yang paling baik buat Allah, tapi mana yang paling baik buat dunia. Hada Tuhanmu. Hakadha. Ya. Hati-hati min ahlillah. Jangan gampang-gampang ya, untuk mencela mereka. Skut. Ya. Apa kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad? Wasallim li ahlillahi fi kulli muskilin ladaik. Muskilin ladaik. Waladaihim wadhihatun bil adillati. Wasallim li ahlillahi fi kulli muskilin ladaikum. Sesuatu yang muskil yang kau lihat pada ahlillah pasrah sudah. Karena itu adalah muskil ladaik buat kita masalah. Ladaihim buat mereka wadhihun bil adillati. Jelas ini ada dalilnya ini. Hakadha ma fa'alu salihun min qablana. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ja'alna wa iyyakum minal muridin as-sadiqin. Wa ja'alna wa iyyakum mimman yutahhir qulubahum lillahi wa lirrasulih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.